dalam nama Yesus. Haleluya. Sebagai pemberitahuan, Gereja GB Life tidak menghadirkan kolektan, namun bagi kita semua yang rindu memberikan persembahan baik persepuluhan, mari kita berikan lewat kotak persembahan yang sudah tersedia di lantai 1. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami lalui hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu, biarkan kami selalu menaikkan ucapan syukur kepadamu. Apapun keadaan dunia ini Tuhan, kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, sehingga kami tidak perlu khawatir menjalani hari-hari hidup ini. Sebab ribuan hari Tuhan kami lalui, tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Mari umat Tuhan persiapkan hati kita. Kita pujian kepada Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
pagi ini dengan tubuh yang sehat. Amin. Bukan karena kuat dan gagah kami, semuanya karena berkat-Mu. Semuanya karena kebaikan-Mu. Kalau organ tubuh kami semuanya bisa berfungsi dengan baik, Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu yang biarkan Kau ingatkan kami selalu untuk bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Kami boleh melewati hari-hari dalam hidup kami, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Percaya ketika hadirat-Mu ada di tempat ini, yang sakit akan disembuhkan, yang susah hatinya akan dihiburkan, yang lemah imannya akan diteguhkan kembali Tuhan Yesus. Sekiranya laba-laba ya sekiranya sana, kekuatan baru mengalir dalam kehidupan kami. Tubuh-tubuh yang fana dibangkitkan Tuhan Yesus. Sekiranya laba-laba sekiranya sana. Jadikan kami orang yang pandai bersyukur Tuhan Yesus, sehingga kami tidak gampang lemah, tidak gampang terombang ambing dengan keadaan dunia ini, karena kami memiliki Tuhan Allah yang luar biasa. Allah kami Allah yang hidup, Allah yang setia menuntun kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat keluarga kami Kau pelihara. Terima kasih buat setiap kebutuhan kami Kau cukupkan. Sekiranya lama-lama syakal masalah. Terima kasih buat tubuh kami sehat. Terima kasih kalau kami boleh bernafas dengan sempurna. Semuanya itu pemberian-Mu ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, saya serahkan pada Bapa. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat
di hari Minggu pagi ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami rasakan kebaikan, kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, selalu baik. Terima kasih buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan, urapi kami semua, tidak terkecuali. Bahkan teman-teman kami yang ikut dengan live streaming Tuhan, berkati Bapak. Di mana mereka berada di rumah atau di mana mereka mengikuti ibadah ini Tuhan, jamah Bapak. Terima kasih Bapak. Lawat kami pagi ini, sembuhkan kami pagi ini, bahwa kami semakin dekat dengan Engkau. Amin. Kami siap dengar firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara, silakan duduk. Haleluya, thank you praise and worship team. Saudara merasakan ada Tuhan, amin. Tuhan Yesus baik. Baik, hari ini saya mau sharing. Bulan lalu kalau nggak salah, bulan lalu ya, saya bawa mengenai gambar Allah. Ya, jadi saya sering kemana-mana gitu ya, selain topik-topik lain, saya juga rindu bagi tentang gambar Allah gitu saudara. Waktu bulan lalu saya bicara mengenai unity, kesatuan, karena bicara Allah Tritunggal gitu. Jadi kalau kita mencontoh blueprint kita, kenal kita bilang ya di Kejadian 1 ya, Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi ketika kita tahu bahwa kita itu diciptakan segambar dengan dia, jadi ada unsur-unsur, ada karakteristik-karakteristik yang sebenarnya memang itu blueprint kita saudara, yang kalau kita ikuti blueprint itu, kita itu akan sampai kepada destiny ilahi kita sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara mau hidup bahagia, Tuhan Yesus bilang, belajar daripadaku. Yang mau lega, yang letih lesu, yang beban berat gitu ya, datang belajar karena aku lemah lembut dan rendah hati. Apakah kita ngomong tentang karakter Allah yang ini saudara? Kalau kita lemah lembut rendah hati, hampir semua, apalagi rendah hatiku saudara ya. Kalau saudara dan saya rendah hati, mungkin majority kalau tidak hampir semua masalah kita itu otomatis lenyap. Kegalauan saudara yang gak bisa tidur karena dengar tetangga ngomong sesuatu, itu gara-gara gak rendah hati saudara. Galau, anak, menantu yang gak mau dengerin gitu ya. Menantu, berpites gitu ya. Kira-kira kalau kita cukup rendah hati itu kita lega hidupnya. Jadi memang kalau saya pelajari, kita ikutin karakter ilahi kita. Sekarang kita segambar serupa dengan Allah, kita itu akan sampai kepada destiny ilahi kita, bahkan kita bisa hidup dengan damai saudara. Ya, saya baca yang waktu itu kita bicara mengenai unity. Hari ini saya bicara mengenai Allah itu adalah firman. Jadi bicara perkataan saudara ya, the word. Yohanes 1 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau orang bilang wah ada kepercayaan tertentu, nggak tahu ya, yang ngaku Kristen kali ya. Jadi Allah itu karena mau menyelamatkan manusia masih benar, karena kasih kepada manusia masih benar, dia menciptakan Yesus gitu saudara. Jadi seakan-akan Allah anak itu diciptakan karena kebutuhan gitu. Tapi Alkitab jelas bilang dari perjanjian lama, saya udah bahas bulan lalu ya, bicara mengenai Elohim. Itu plural saudara ya, bicara mengenai ini. Di ayat sebelum yang tadi Kejadian 1:26, marilah kita. Dia bicara lebih daripada satu. Kemudian saya bicara mengenai Ehad bulan lalu. Itu mengenai bukan bicara tunggal satu, tapi ada satu paket di dalamnya kira-kira gitu saudara. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus sudah ada dari sebelum apapun diciptakan. Makanya kalau orang bilang, aku nggak ngerti itu, agama lain nggak ngerti kok Allah Tritunggal, satu being, satu hakikat yaitu Allah, tapi tiga pribadi, kagak ngerti aku gitu ya. Tapi saya mau jawab dia gitu saudara, kalau kita memang nggak ngerti, saya juga coba menalar deh gitu. Kita dari otak kita yang segumpal ini gitu coba mengerti itu. Kalau saya pikir Allahmu dan Allahku yang kita sebut Allah Ya Rohman, Ya Rohim, Allah penuh kasih, penuh sayang. Orang Kristen bilang Allah itu adalah kasih. Sebelum dunia diciptakan, sebelum manusia diciptakan, sebelum malaikat diciptakan, karena dia adalah Allah kekal, ada sebelum apapun, karena dia menciptakan semua. Waktu dia sendiri tidak apa-apa, ada yang lain gitu ya. Kalau kita bilang dia Allah kasih, kasih itu untuk objek untuk dikasih. Siapa yang mau dia kasih? Kalau dia Allah tunggal,
bukan Tritunggal, saya nggak bisa ngerti. Bagaimana dia menciptakan manusia sebagai manusia yang berkomunitas, kalau di dalam dia sendiri dia tidak ada komunitas. Dalam Trinitas ada komunitas, saudara. Kalau kita bicara dia Allah Kalimatullah, dia adalah Allah yang berfirman. Kalau dia cuma sendiri, ngomong sama siapa dia sebelum kekal, sebelum terjadi apapun. Saya cuma bisa mengerti itu dalam konteks Christianity, dalam konteks Kristenan. Saudara, kira-kira gitu ya. Jadi itu Allah Tritunggal. Dia adalah firman. Firman itu adalah dia. Dan dia adalah Allah. Karena mengangkat Yesus anak Allah itu adalah Allah. Itu saudara. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus itu menciptakan semuanya. Pada mulanya Roh Allah melayang-layang di atas air. Kata Kejadian 1. Sudah ada di situ konteks Allah Tritunggal. Yesus adalah firman dan kita tahu semua dijadikan oleh firman, lewat firman, perkataannya saudara. Betapa powerfulnya itu firman. Kalau kita diciptakan segambar dengan firman, yang kita adalah anaknya. What does it mean? Apa artinya? Firman kita punya kuasa. Gambar Allah Tritunggal, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Satu ayat lagi, sebagai gambar Allah, kita harus berhati-hati dengan perkataan kita, saudara. Ini poin pertama, ada 2 poin aja hari ini. Pertama mengenai perkataan kita. Ya, bagi saudara yang nanti mau slide-nya saya udah kasih di sini, jadi saudara mau copy, bawa, mau share sama orang, silakan, free ya. Saya dapat free dari Tuhan, saudara dapat free juga dari saya. Haleluya, amin. Jadi yang pertama itu harus hati-hati dengan omongan, saudara. Kita anak Tuhan itu nggak sadar, bahkan kita nggak anak Tuhan tuh nggak sadar kalau omongan kita itu, ini nggak bicara orang Kristen saja, saudara ya, karena semua manusia diciptakan segambar dengan Dia yang adalah firman. Orang berkata-kata itu, nanti saya tunjukkan beberapa eksperimen yang bukan orang Kristen melakukan eksperimen ini. Yang pertama ini deh, saudara ya. Yang pertama ini Daniel Laportes eksperimen 25 hari. Dia potong, saudara boleh browse, nggak, saya nggak ada, ini ada di internet. Dia potong apple. Satu dia taruh di ruangan satu, masukin ke toples gitu ya, satu lagi masukin toples lain. Tiap hari selama 25 days dia ngomong yang satu kata-kata jelek, kata-kata makian gitu ya. Oh ini nggak bagus lah. Nah, ngomong jelek gitu. Yang satu dia datang tiap hari 25 days dia ngomong yang baik, I love you, God is good, everything's going to be okay. Nah yang bagus itu selama 25 hari, look at that, masih bagus. Yang kadang busuk. Kok bisa? Saya juga nggak ngerti. Terus ada eksperimen, memang saya nggak taruh di sini, yang kristal air itu kan bentuk kristal. Kalau di mikroskop itu kristal gitu. Yang diomongin bagus tuh, kristalnya bagus, rapi gitu setelah diteropong. Yang satu lagi berantakan, saudara. Kita pernah tinggal di rumah sebelum rumah sekarang ini, ada belimbing depan rumah kami waktu kita pindah ngontrak waktu itu, saudara. Sekarang puji Tuhan udah punya sendiri gitu ya, mengontrak, ada belimbing. Itu kita di situ udah agak lama kok nggak berbuah-buah. Isi saya setiap hari bilang, kamu berbuah, nggak sampai sebulan lah kira-kira. Itu berbuah lebat, saudara. Jadi kita kadang-kadang pikir berpengaruh. Makanya hati-hati ngomongin sama anak. Jangan bilang sama anak kita bodoh. Jangan segala ya. Mungkin dikasih dengan mana? Nah, kamu belajar, pasti kamu akan pintar. Itu aja, saudara. Kamu akan lebih baik lagi. Jangan dibilang bodoh. Suami yang udah cari kerja nggak dapat, gajinya nggak naik-naik, pulang ke rumah, malah gajiku nggak naik lagi, orang lain naik. Emang bodoh sih lu. Jangan digituin. Hancur dia. Ya saya nggak apa-apa, saya kita doain, pasti Tuhan punya cara. Apa itu bisa, ya. Jadi saya itu paling nggak bisa ngomong depan umum, saudara. Paling nggak bisa ngomong depan umum. Saya pernah waktu pertama baru anak masih kecil, ada komsel, kita sebutnya family altar dulu. Giliran ganti-gantian sama ketua komsel, ketua FA-nya bilang,
khotbah ya, nanti kita yang minggu depan. Wah, udah gemetaran dia sekarang. Ya, ini udah gimana? Terus duduk, itu keringatnya seperti keringat Yesus waktu di taman Getsemani, saudara. Dan selesai sampai 5 menit, cuma 5 menit. Udah, gitu. Itu juga kaget gitu ya. Paling nggak bisa. Tapi saya nggak pernah bilang sama dia, jangan. Dan berapa tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun lalu gitu ya, saya tanya Tuhan, what do you see? Karena saya ngajar pernikahan kan. Ngajar pernikahan, saudara, ada satu sesi kita, sesi kuasa iman. Jadi kita kalau melihat pasangan, melihat anak, melihat orang tua, melihat teman kita yang kita dekat, kita tuh jangan melihat dengan mata kita. Kita coba melihat bagaimana Tuhan melihat dia gitu. Jadi saya tanya Tuhan, I spent like 2 weeks sampai dapat, Tuhan kasih. Masa Tuhan ngomong gini, saudara? Untung saya selama ini selalu encourage dia untuk ngomong ya, saudara ya. Tuhan bilang, she will speak to nation, she will mother nation. Hah? Saya ngomong, saya catat, saya catat semua, saya tanya juga anak-anak saya, tanya semua, dapat satu-satu, saudara ya. Terus saya tunjukin sama dia. Wah, dia kaget, aku ngomong gitu. Jadi kalau ada saya pelayanan di misalnya wanita Betel Indonesia gitu ya, saya ajak dia gitu. Itu orang-orang bilang, Pak, bisa kita minta ibu kapan-kapan jadwal khotbah? Oh, tanya aja dia langsung, gak apa-apa saya bilang. Soalnya kalau saya ngomong, dia pasti ngomong gitu. Nah begitu tanya, dia udah bilang, aduh aku diminta nih Pak, tapi Papa kan bilang kalau pelayanan bisa, kecuali terkapar gak bisa bangun, harus bilangnya. Kecuali ada halangan, bilangnya iya. Tapi bisa itu 3 minggu, sebulan sebelum itu udah nyiapin, udah ketakutan, saya harus cuti kantor nemenin dia. Tapi saya encourage, saudara. Saya kasih data. Wah, mulai dari 2 tahun kemarin kita diminta ngajar online sih, saudara. Pastor-pastor di Kenya, saudara ya, mengenai pernikahan. Oh, she speaks to nation. Dia ngomong, wah, memang kalau dia udah di mimbar, tiba-tiba berbeda gitu. Lah saya lihat. Jadi kita tuh kasih encouragement. Jangan kalau suami kita ingin nyanyi, aduh suara lu ya, gitu ya. Nada kemana? Nada ke sini. Kasih encouragement, saudara. Kamu kalau nangis aja fales gitu ya. Jangan, saudara. Nangis aja fales. Yang ada nangis dan oncun gitu, saudara. Nggak ada. Ini hati-hati omongan kita. Apalagi anak-anak kita. Kasih semangat. Banyak anak-anak yang tak. Ada saya ngikutin namanya Profesor Jordan Peterson. Dia psychologist, clinician. Dia berapa kali bilang, dia sambil nangis dia. Di dunia ini sekarang, it's very hard to find encouragement. Susah sekali cari encouragement. Orang itu kalau kita ngomong itu selalu minta dari kita demand, there is nothing gitu. Makanya perlu banyak pastor, perlu banyak orang-orang yang bapak-bapak yang merangkul. Kita harus jadi bapak bagi semua orang, saudara. Jangan karena dia bilang, aduh anakku lulus kuliah, masih lulus kuliah aja bagus lah. Anakku beasiswa ke negeri gitu ya. Yang sana nggak mau kalah lagi, anakku keluar negeri katanya. Yang sana nggak mau kalah lagi, anakku tuh orang kasa kuliah katanya. Wah enggak, kenapa nggak kita encourage dengan yang lain, saudara? Saudara mungkin lebih baik, lebih jagoan. Ya encourage, wah memberkati ya, pasti nanti gitu loh. Dia nggak mau cerita lagi sama saudara. Begitu dia cerita tentang kesenangan hatinya saudara lebih tinggi, aduh, dia akan cari orang lain. Saudara yang nggak dapat berkat. Nah gitu saudara ya. Yang berikut eksperimen ini. Ini Dr. Emoto. Ini bukan orang-orang percaya, saudara. Rice eksperimen. Dia kasih rice, beras, kasih air di 3 toples. 3-tiganya dilakukan perilaku yang berbeda. Yang satu kayak tadi, satu thanking, terima kasih, ucapan baik, syukur. Yang satu bullying, yang satu dicuekin, kagak dia apa-apain, dibiarin. Nah, yang di-ignore, yang dibiarin itu udah mulai itu berjamur, jelek. Tapi yang dibully parah, hitam. Yang diucapin syukur malah berfermentasi. Gak ada busuk-busuknya. Aduh, seandainya istri-istri yang suaminya gimana gitu ya, yang suka lupa alamat rumah gitu ya. Itu kalau tidur tuh, kalau di rumah jangan malah dimaki, pas tidur didoain, kau suami yang baik, kau akan berubah, kau akan cinta Tuhan, kau akan melayani di GB Live, jadi wakilnya pas jujur gitu kira-kira. Hati-hati saudara ya, perkataan kita itu wah pengaruhnya luar biasa saudara ya. Yang kedua ini
Allah Tritunggal berkata yang sama, yaitu kebenaran. Nah, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 12:49, sebab aku berkata-kata bukan dariku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Mereka itu co-equal, co-eternal, sama dari masa kekal, tapi memang perannya beda. Oke, aku suka bilang gitu, aduh, enggak sama dong. Allah mengutus Yesus berarti lebih besar Bapa. Yesus sendiri ngomong dia lebih besar padaku. Itu bicara peran, saudara, sama seperti suami istri. Ketika Adam menciptakan, saya udah ngomong bulan lalu ya, mereka itu sama, laki-laki dan perempuan. Jadi Adam itu bukan nama laki-laki. Hebrew teksnya itu manusia. Di dalamnya tadi kita baca menjadi satu, laki-laki dan perempuan, Nekebah dan Zakar. Itu laki-laki. Jadi sampai sebelum mereka jatuh disebut terus laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Baru setelah mereka jatuh dalam dosa, baru perempuan itu dipanggil Hawa. Jadi yang laki-laki Adam, saudara. Jadi dari awal tuh mereka setara. Tapi kenapa Tuhan kepala, leher, kepala penolong, itu bicara peran. Peran bukan berarti saudara lebih tinggi dari orang lain. Jadi suami itu bukan artinya lebih bossy gitu ya. Iya Pak, dia kan pemimpin, istri harus tunduk kepada suami. Oh, kayaknya istri itu lebih rendah. Tapi Alkitab bilang suami harus mengasihi istri seperti apa? Kristus mengasihi jemaat, gereja. Kristus mati bagi gereja. Suami mengasihi itu kita bicara ngomong terus tunduk. Tapi suami itu lebih parah sebenarnya tuntutannya. Dia harus rela mati. Termasuk mati kepada egonya, gitu ya. Pak, Ma bikinin kopi dong. Bikin sendiri kenapa sih? Gua pemimpin dalam keluarga ini, gitu ya. Kepak. Enggak gitu, saudara. Bahkan suami itu rela, ya nggak apa-apa, mengalah mati kepada ego. Enggak bicara tunduk itu istri kayak jadi babu, jadi serpent, enggak seperti itu. Tapi memang dalam keluarga itu harus ada peran. Seperti organisasi, ada hierarki. Bukan berarti bos itu adalah manusia lebih mulia daripada OB, enggak. Sama. Di hadapan Tuhan, sama. Tapi peran kita berbeda. Kalau enggak nanti berantakan. Ada yang khotbah, ada yang memainkan ini musik, ada main musik itu. Semuanya satu simfoni, saudara. Amin. Gitu ya. Jadi Yesus itu melakukan apa yang Bapa katakan, perintahkan. Dan bahkan ketika mereka Yesus bicara mengenai Allah Roh Kudus, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan never in conflict, gak pernah konflik Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus bilang, aku itu satu. Satu gitu. Tapi kok bisa tiga pribadi satu? Because they are one. Itu yang kadang-kadang kita kurang mengerti, saudara. Tapi hakikatnya ketiga pribadi adalah Allah. Nah, apa implikasinya kita? Ini bicara mengenai speak the truth. Don't lie. Perkataan kita penuh kuasa, tapi perkataan kita juga harus benar. Referensinya apa? Kebenaran Alkitab. Yohanes 8:32. Kalau kamu mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakan kamu. Ini nih pergumulan setiap orang percaya, saudara ya. Sedih gitu, kita harus bekerja tapi harus berbohong. Bahkan suami istri supaya tidak berantem berbohong. Orang tua supaya anaknya tidak merasa discouraged, dia berbohong. Saya nggak bilang harus bikin anak discouraged. Ya kamu harus jujur tapi melakukan cara supaya anaknya tetap. Saya sampai sekarang anak saya salah paham, saya minta maaf. Minta maaf. Kemarin siang saya bilang ke saya, itu temenin si Joy, si bungsu udah dapat SIM, mau pergi sama temannya. Dia bilang, mamanya bilang sama saya, Joy mau keliling-keliling sini, kalau dapat SIM dia keliling mobil, silakan nggak apa-apa sih. Rupanya duanya bukan itu aja, dia mau pergi ketemu temannya, dia bukan keliling-keliling doang. Terus aku bilang sama dia, ajak si abang-abang kan nggak kerja Sabtu. Kali mereka jalan-jalan berdua gitu kemana sambil nongkrong seperti biasa. Jadi pergi, rupanya abangnya cuma drop, dia pulang. Kok nggak drop, katanya keliling-keliling. Saya yang salah paham. Sampai dia, gua kan mau jalan sendiri gitu kira-kira gitu. Saya habis pulang pelayanan sampai malam jam 10 kurang gitu ya. Saya naik ke kamarnya, saya bawa satu bungkus snack gitu ya. Sorry ya
Saya udah WA dulu, sorry, gak apa-apa. Sorry ya. Sorry. Papa itu salah paham. Informasi yang Papa dapat cuma sepenggal dari Mama. Ya kalau kamu pakai aja, pergi keliling. Bukan, jadi dia pikir dia nggak dipercaya gitu saudara. I trust you. Kamu boleh. Oh, udah ada SIM, pakai mobil. Orang anggur kok. Kita punya 2 mobil saudara. Anggur kok gitu. Nggak apa-apa. Asal jangan keluar kota aja. Keluar negeri boleh kan? Boleh saya bilang gitu saudara. Saya masih minta maaf saudara. Kita itu kadang-kadang bohong daripada masalah, daripada gengsi kita turun, daripada panjang. Kalau gua ngomong gitu ya, suami saya marah. Nah kita mau bicara tentang lain lebih banyak saudara. Pertama mengenai hati nurani ya. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan apa saudara? Hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi waktu saudara itu diciptakan kembali, lahir baru gitu saudara. Waktu saya lahir baru, itu memang hati nurani kita kayak dibikin baru. Oh kita baru gitu ya. Saya waktu lahir baru itu tiba-tiba megang dosa itu jadinya kayak kok enggak nyaman lagi ya gitu ya. Entah kenapa saya udah coba berhenti merokok bertahun-tahun, susah gitu. Ada yang berhenti 3 hari nyambung lagi, ada berhenti 3 minggu nyambung, ada berhenti 3 bulan nyambung lagi, nggak bisa. Begitu Tuhan jamah gitu, agak ada yang ngajarin, nggak pakai apa-apa, berhenti sendiri. Saya suka bawa botol vodka di kantong saya, nggak mau mabuk sih, tapi bawa kemana-mana. Itu nggak salah. Saya suka judi saudara di kasino, walaupun nggak pernah menang. Yang berjudi itu ya kadang-kadang kita udah nggak pernah menang, main terus gitu saudara ya. Sampai saya ngutang, berhenti. Saya punya pacar, tapi pacarnya orang bule dan kita hidup gak kayak suami istri itu saya bisa semuanya. Hati nurani saya kayaknya kagak benar. Hal yang tadi saya sukai, jijik, ada pergumulan, ada saudara. Tapi ada di hati ini nggak benar. Nggak berani saya bohong, dulu sering bohong gitu saudara. Sama pacar saya bohong, itu bisa ketika bohong, kelanjur udah kebiasaan. Aku harus minta maaf, sorry, aku tadi salah. Itu kadang-kadang bergumul, aku harus ngomong yang benar gitu saudara. Hati nurani itu dibersihkan. Dan pingin baca Alkitab, entah kenapa dorongan dari dalam. Itu kita benar-benar lahir baru saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir baru itu bukan jadi bayi lagi, tapi bayi rohani gitu yang kayaknya polos. Yang kalau kita nggak hati-hati, itu bisa kita cemari lagi. Ayatnya ada juga saudara ya. Definisi di hati nurani dulu ya. Suatu perasaan atau suara batin yang dipandang bertindak sebagai panduan untuk benar atau salahnya perilaku seseorang. Tapi Pak, kayaknya kita semua nggak punya hati nurani loh. Gitu. Orang tua, anak dibiarin gitu, nggak punya hati nurani gitu kira-kira. Itu kenapa? Kayak dia nggak ngeh. Bahkan ada orang yang ngomong di mimbar, ada yang ngomong di sosial media, ngomong kita udah ngeliat. Yang dia ngomong itu kan geblek ya. Kok dia nggak sadar dia ngomong? Dia ngomong tuh aneh gitu. Tapi berani ngomong. Dia udah nggak sadar hati nuraninya tumpul atau udah mati. Sampai ada yang bawa wewe gombelnya ke rumah nunjukin sama istrinya. Udah nggak punya perasaan. Ya satu hal, kau sembunyi-sembunyi berselingkuh. Tapi kalau udah sampai di bawah nggak peduli orang lain gitu ya. Gak peduli hati anak dan istri, itu kan udah mati hati nurani. Hati-hati saudara yang mulai pertama-tama sedikit bohong, lama-lama. Kita coba lihat lagi ya saudara ya, ayat. Ini 1 Timotius 4 ayat 1-2. Tapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya apa? Memakai cap mereka. Siapa yang kita dengar? Kepada siapa kita bergaul? Makanya Alkitab bilang berbahagia mereka tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan dosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau sudah duduk dalam kumpulan pencemooh, saudara makin lama jadi pencemooh saudara. Mati hati nuranimu. Saya itu kalau duduk sama orang kadang-kadang saya pernah mau khotbah, Pastor Jun, mau khotbah di situ. Pengerja intinya, koordinator ibadahnya, begitu saya duduk cerita ngomongin gembala, saya nggak nyala. Ini saya mau khotbah, saya bilang Tuhan tolong, saya cuma diam. Jadi saya mimbar, saya fokus sama Tuhan.
saya nggak nyaman gitu. Tapi bisa terjadi, bisa. Hati-hati. Bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis, bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Tapi kalau kita disucikan, kita lahir baru. Kita itu mulai jadi bayi rohani. Kalau kita belajar untuk terus mendengar Bapa kita makin peka, makin peka, makin peka. Tapi kalau kita mulai ikut bohong itu makin mati, makin mati. Makanya saudara, saya percaya, pasti Pastor Juju setuju sama saya. Tuhan itu bicara bagi semua orang, bukan pendeta doang. Setuju saudara ya? Saya udah dengar kesaksian, kemarin saya baru memberkati ada jemaat kita yang udah buka salon di PIK gitu ya. Di depan salonnya mau buka kafe lagi. Pastor datang dong, berkati gitu ya. Terus orang sosial media datang, cita-cita sama saya. Itu orang biasa, anak Tuhan biasa, menjadi jemaat bukan pengerja. Wah, mereka cerita, ini 2 orang anak muda luar biasa, cinta Tuhan gitu ya. Dan mereka cerita bagaimana Tuhan menuntun mereka. Nama company yang gak usah sebutkan, tapi tentang Tuhan. Terus saya bilang, ini yang saya suka, saya bilang. Orang kadang-kadang pikir Tuhan itu cuma bicara sama pendeta, ngomong sama pendeta. Sama semua anak Tuhan yang mau membuka hati, yang peka kan suaranya. Ibu-ibu, engkau bingung gimana nasihatin anakmu, ngomong sama Tuhan. Dia bicara kok saudara. Ya oke, ikut seminar orang tua betul, ikut seminar pola asuh parenting oke betul, kamu ikut. Tapi lebih daripada itu semua, ngomong sama Tuhan. Tuhan, what shall I say? Gue ngomong apa sama si nomor 1? Kadang-kadang Tuhan bilang gini, jangan ngomong apa-apa, peluk saja. Anak saya nomor 3 itu TikToker saudara, terkenal dia, udah menghasilkan duit gitu. Orangnya benar-benar aktif. Dia bisa, kalau lagi di rumah dia kan lagi kuliah di Bandung gitu. Kalau di rumah itu bisa tiba-tiba nangis gitu. Berapa kali kita, kenapa kamu? Iya itu karena dia memang imajinasi dan sensitif sekali gitu. Ada suatu kali saya datang. Ini mamanya udah sepuluh dong. Saya juga, saya lihat dia kan. Terus kayak Tuhan ngomong, just peluk aja. Oh, dia udah ngomong. Sini. Pas saya peluk dia nangis. Gitu ya. Nangis terus, udah saya nggak ngomong apa-apa, Tuhan bilang, peluk aja nggak usah ngomong. Habis itu dia lepas, udah ceria sebentar lagi gitu. Jadi kalau saya pikir saya khotbah sampai ayat 3 ayat, 4 ayat, 5 ayat, mungkin nggak guna saudara. Cuma Tuhan suruh peluk. Kadang-kadang ibu-ibu dengar suara Tuhan. Mungkin suami lagi galau di kantor, kita nggak perhatiin suami gue ini. Tanya Tuhan, aku harus apa? Mungkin Tuhan bilang, coba sebelum kamu ke dompetnya pijit kakinya. Kalau suami datang capek di kantor, disediain kopi ya. Disediain kopi, wah disediain enak makannya sayang. Itu dia langsung bilang ini, wah mama mau apa gitu kira-kira gitu ya. Kok tumben gitu ya. Jadi kita itu harus dengar suara Tuhan. Kan ada 613 Torah dan turunannya yang diikuti orang Yahudi, 613. Ngafalnya dia susah. Ngafalnya susah. Makanya Galatia 5:18 bilang, kalau engkau dipimpin oleh Roh, engkau tidak di bawah hukum Taurat. Kenapa? Lebih dari 613 dan lebih spesifik yang kita butuhkan dalam kehidupan kita kalau kita dengar suara Dia. Memilih jodoh nggak ada di 613 itu. Memilih sekolah anak, dia TK sekolah kemana gitu kan. Saya selalu coba sama istri saya sepakat. Saya dengar apa, dia dengar apa, mesti sama nih. Sekolah anak sampai kita pindah negara dari Bekasi ke Tangerang, saudara, pindah negara itu. Itu nyekolahkan anak sampai emak saya bilang, sekolah macam apa itu TK itu? Pratika masih sudah TK. Sampai kamu tinggalkan rumah yang dikasih mertuamu dan ngokos kontrak-kontrak. Ya karena ngikut Tuhan. Berat sih udah dikasih rumah, udah tinggal sampai kita nanti istilahnya pensiun. Gak apa-apa mertua saya kasih rumah ini buat kalian. Tapi kalau kita pindah nggak bisa dijual karena ada anak yang lain gitu. Ya dijual ya di mertua saya dong. Karena dengar dan Tuhan baik. Kalau saya nggak melangkah, saya nggak belajar untuk beriman, saya nggak belajar untuk beli rumah, saya nggak belajar untuk diberkati Tuhan lebih lagi. Dengar, suara hati kita harus
murni supaya kita peka, saudara. Saya lagi nggak bilang saya lebih murni dari saudara, ya. Jangan-jangan saudara jauh lebih murni dari saya karena kau dengar suara Tuhan setiap hari. Tapi ini kuncinya yang kita harus belajar sama-sama. Setuju, katakan amin. Don't lie. Lie itu contaminate or pollute our conscience. Dia itu mempolusi, mengkotori hati nurani kita. Mempolusi, saudara. Jangan. Jadi ada sistem di diri kita ini. Sistem itu yang akan membuat kita merespon kepada sesuatu dari dorongan hati nurani. Kalau kita ini nggak bersih, nggak benar, kita itu akan struggle. Atau kita udah terbiasa ngambil dari pengetahuan, dari buku, dari orang yang sebenarnya mungkin hati nurani Allah bicara lewat situ bukan itu. Ya, kita baca ini, God hate lies. Tuhan benci bohong. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tapi Pak Pendeta, Abraham bohong. Yakub bohong untuk dapat berkat. Saya tahu saudara, banyak orang yang itu bidan-bidannya Mesir itu siapa? Tamar ya, yang pelacur, ya berbohong. Kalau Alkitab kita pelajari, kita jangan ngelihat sesuatu karena Tuhan nggak ngomong itu pasti oke, saudaranya. Padahal di sini kita tahu Amsal 12, Tuhan tuh benci orang yang dusta. Bukan berarti Abraham tidak kena. Setiap kali kita bohong ada konsekuensi. Esau bohong jadinya, saudara. Lebih parah lagi, Yakub bohong. Bohong bahwa dia adalah kakaknya Esau. Sehingga Ishak memberkatinya. Oh bisa tuh pastor bohong dapat. Saudara harus ngerti. Kita balik ke poin pertama. Berkat, walaupun Yakub bohong bahwa dia adalah kakaknya Esau, tapi perkataan Ishak yang saya bilang tadi itu nggak bisa dibatalkan. Perkataan Ishak walaupun caranya Yakub berbohong, bukan artinya kita boleh bohong dapat berkat. Memang salah, makanya Yakub itu dapat balasan juga. 10 kali Laban mertuanya menipu dia, mengganti upahnya. Dari upah anak, upah macam 10 kali. 10 itu artinya lengkap. Kayak 10 berita itu lengkap, saudara. Lengkap, komplit. Sama seperti waktu Yusuf datang bawa kereta berkat sama bapaknya, dia udah di Mesir, itu 10 kereta. Jadi 10 itu kata lengkap, saudara ya. Semuanya gambaran di situ. 10 kali dibohongin dia. Lengkap bagian dia karena dia bohong. Tapi perkataan, balik ke poin 1, perkataan bapaknya Ishak gak bisa dibatalkan. Bahkan ketika Esau datang, Bapak, masa gak ada lagi berkat buatku? Aduh, bapaknya tahu dia dibohongin. Aduh, aku udah ngomong, gak bisa dibatalkan. Hati-hati. Kadang-kadang kita ditipu orang, terus kita salah berjanji. Janji itu tetap jalan, saudara. Nah, makanya kita mengenai nazar. Hati-hati bernazar. Lebih bagus kamu tidak bernazar daripada kamu bernazar tapi tidak menepatinya. Mulutnya hati-hati, saudara. Tuhan benci orang dusta. Bukan berarti kalau Abraham gak disinggung kenapa dia bohong tentang istrinya, anaknya juga Ishak berbohong tentang istrinya, gitu ya. Itu bukan berarti gak ada. Alkitab itu kita harus baca keseluruhan. Tuhan tuh gak suka. Dan ini Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah apa, saudara? Pendusta dan bapak segala dusta. Kalau kesimpulan saya gini, kalau kita ngomong kebenaran, bapak kita yang benar. Kalau kita sering dusta, makin lama kita jadi memilih siapa bapak kita. Bapak kita siapa itu? Dan dia akan membuat hati nurani kita makin tumbuh dan kita dengar yang tidak benar selain yang benar. Jangan bohong. Kalau saudara nggak mau ngomong, maksudnya nggak mau ngomong bohong gitu dan ini ya udah diam aja, nggak usah ngomong. It's okay kok. Gimana kamu? Nah, nggak no comment lah, aku lagi pikir terus. Nggak apa-apa, nggak usah ngomong. Daripada saudara bohong. Next. Nah ini ada survei Timothy & Levin tahun 2016 ya saudara.
dia kasih survei kenapa orang-orang bohong. Yang pertama itu untuk melindungi diri mereka. Pelanggaran pribadi. Jadi karena dosa, karena salah di kantor dia bohong supaya nggak dihukum. Itu 22%. Menghindari orang lain. Ya jadi misalnya di telepon, Bapak ada, gitu ya. Kayak dulu kan nggak pakai handphone, pakai telepon rumah. Ada di telepon. Papa bilang Bapak nggak ada. Tapi lucunya gini saudara, kalau kita tuh bohong apalagi di rumah. Gitu ya. Saya berapa bulan lalu tuh ada kelas pernikahan juga. Gitu. Ada seorang pelayan Tuhan gitu. Dia bilang, saya tuh banyak melayani doain Pak Boris anak-anak muda. Banyak yang nggak mau lagi gereja-gerejaan. Kalau bapaknya pendeta, kok bisa gitu? Iya. Di rumah sama di mimbar beda. Ngomongnya holy, di rumah tak gimana gitu kan. Kadang-kadang kita juga harus hati-hati bersikap di rumah. Karena anak kita perhatikan. Bagaimana kita ngomongin opungnya, opanya. Dia perhatiin dong bagaimana kita merawat bapak, mama kita. Mereka lihat. Saya dikasih kesempatan selama pandemi itu ngurusin mama saya di rumah. Sampai tahun lalu kan dipanggil Tuhan gitu saudara ya. Itu tuh saya mencintai mama saya. Tapi saya perhatikan anak saya melihat. Mereka dekat sama opungnya. Tapi saya berdoa, saya juga tukang ngumpulin keluarga, tukang ngumpulin orang gereja sama istri gitu ya. Dekat gitu. Sampai anak saya yang paling sulung bilang begini, Pak, Ma, aku nanti kalau udah berkeluarga kayaknya gak bisa deh kayak papa mama. Gimana aku nanti ngurusin si Goshen sini, maksudnya adik-adiknya gitu. Ya gak apa-apa bang, nyantai aja. Nanti kamu kan masih muda gitu. Dia ngebayangin dia yang mengorganisir, dia melihat, merangkul semua gitu. Bahkan ada yang jutek. Tahu dia tahu adiknya ini agak susah dihilangin gitu. Yang gimana ngatur dia gitu kira-kira. Sambil dia ngelihat bahwa kami itu orang yang selalu ajak orang ngumpul. Kalau kita di service kita selalu ngomong salah kita we are a family gitu. We are a family gitu. Family kan kita kan nggak membuang anggota keluarga ya saudara gitu ya. Kita hati-hati khususnya mengenai bohong. Jujur aja. Kita kadang-kadang karena nggak ada orang sama istri ngomong gitu ya, ada anak di belakang, bilang aja gini sama dia. Itu kadang-kadang enggak. Oh berarti bohong bisa ya? Gitu. Nanti saudara digituin sama dia. Datang punya abang kakak ke rumah gitu ya. Dia bilang papa nggak ada. Nanti kan dia begitu udah tua. Apa gitu, nanti kalau abang udah datang, aku malas udah, nggak usah kita. Jadi mereka nggak ribut saudara, efeknya panjang. To promote themselves, keuntungan ekonomi, ya supaya dia dapat lebih banyak untung gitu ya. Ya saya sebenarnya tahu banyak yang sales person udah ngomong tinggi gitu, wah nih, udah, balik modal lah gitu ya. Seginilah gitu kita nawar gitu ya. Tapi saya menawarnya itu kalau ajak saudara, kalau yang tertentu aja ditawar. Jangan orang yang jual masak kerupuk di rumah, digendong keliling kompleks, harganya 5.000 satu bungkus, itu jangan ditawar lah saudara. Itu kadang-kadang kalau lihat muka mereka itu berapa bu, berapa neng, 3.000 sebungkus ibu. Ya udah deh, 5.000 ya 2 masih ditawar. Kasihan mereka kan kayaknya murah, tapi kan nggak dapat apa-apa gitu. Mereka masak sendiri. Kalau itu mah beri lebih lagi, jangan nawar gitu. Kalau kita teman-teman yang bisa nawar kan saya nawar. Mobilnya kita tawar loh. Ya Pak Baju bisnis mobil gitu ya. Kita tawar emang nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang ada yang lebih. Kalau saudara suka nonton film, ada film namanya Flywheel ya. Itu keren banget, film lama sih. Kendrick Brothers juga. Aduh itu berkali saya mengenai bicara supaya keuntungan ekonomi jangan bohong. Flywheel namanya. Ya. Kedua, keuntungan pribadi selain uang. Ya supaya namanya lebih baik gitu ya. Dan ketiga, impresi diri. Ya. Saudara foto gitu ya. Ya ada kali gitu ya. Kamu kasih tagnya di Bali. Ya. Itu comberan di belakang rumah. Itu bohong saudara gitu ya. Supaya keren gitu ya. Supaya kelihatan gimana gitu. Ini nih umumnya aja yang atas aja udah 36%, di bawah ini udah lebih daripada 50-60% bagian ini aja bicara diri. Nah hati-hati mengenai bohong saudara.
Ini beberapa poin ya kita mau bahas ya. Namanya self-deception. Bohongin orang lain oke. Tapi ada bohongin diri sendiri. Ini yang parahnya. Kenapa? Kita nggak bisa sembuh. Nggak bisa sembuh. Pertama, ya. Saya baca dulu ayatnya 1 Yohanes 1 ayat 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Jadi yang pertama itu denial, saudara. Menyangkal. Gitu ya. Kamu kan katanya udah putus tuh sama cewek itu. Ya, gitu ya. Karena dia kasih iman gitu misalnya gitu. Iya. Kamu udah free kan? Udah get over kan? Iya sudah. Tapi tiap hari dia stalking tuh Facebooknya, Instagramnya, saudara ya. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh beriman. Tapi kalau keadaan belum bisa, bilang belum bisa. Jadi kau bisa jujur sama Tuhan, Tuhan, aku belum bisa lupakan. Tolong. Aku udah nggak pornografi lagi kok. Gitu. Tapi setiap lagi kosong, sekali seminggu saudara masih lihat. Saya nggak bilang kita nggak bergumul gitu, tapi jujur saja di hadapan Tuhan. Kenapa? Kalau nggak saudara nggak bisa berserah, nggak bisa cari jalan keluar. Saya menyadari dalam kehidupan saya bahkan sebagai hamba Tuhan. Ketika kita bergumul aja terus, jangan menyerah, jangan sampai saya dengar ada anak muda bilang, aduh, aku udah jatuh bangun, nggak bisa, ya udahlah aku terima aja di dosa. Memang bagianku. Tuhan mengerti kok. Iya Tuhan mengerti, tapi kalau kita give up, kita terus dalam dosa itu, lama-lama dosa itu bawa kita jauh lebih buruk nantinya, bahkan meninggalkan Tuhan. Ya kalau kita memang lagi bergumul, jujur aja. Kalau kita udah masih sebel nih sama pasangan kita gitu ya kan, jujur aja, sorry ya, aku tuh masih, tolong ya doain ya. Jangan dimati, sebel lah, biarin aja, gak diomongin. Saudara yang rusak di dalam, hubungan juga jadi rusak. Itu namanya denial. Jadi menyangkal diri sendiri. Jujur saja di hadapan Tuhan. Yang kedua, reasoning, alasan. Ya gimana gak gua gampar Pak Boris? Dia maki-maki gua. Jadi membenarkan gampar karena gue dimaki, itu alasan. Nipu diri sendiri tuh. Gimana gue gak selingkuh? Gue udah 5 tahun gak disentuh sama suami saya. 5 tahun gue gak disentuh. Dilihat aja enggak? Untung gak diludahin. Itu jadi kita menggunakan alasan. Gimana saya gak gereja lagi? 3 kali saya berjemaat di sini, di B, gereja C. Pendetanya kalau saya salah nggak pernah lihat mata saya. Salahnya bukan di situ. Memang ada Alkitab. Carilah Tuhan dan gembala yang melihat engkau di mata. Jadi salah gitu. Gak ada begitu saudara. Kita cari alasan. Akhirnya kita apa? Saya tahu orang ada yang selalu. Saya dengar teman saya jemaat kita di service bilang, doain sini, di grup doain sini, kanker. 2 kali saya dengar, saya bilang, sampai saya tanya dong, Miss Ani, apa bisa kita kunjungi, walaupun bukan jemaat kita. Wah, dia mau, tapi nggak nyaman katanya. Bapak pun nggak kenal sama Bapak Boris. Udah, mau saya telepon aja, saya doain. Susah banget, kayak ngatur jadwal sama dia gitu ya. Kalau kita yang mau doain gitu. Ya Pak, nanti waktunya. Oh ya, terserah Bapak aja kapan. Begitu dia bisa, langsung telepon saya. Waktu saya telepon, begitu saya ngomong, Pak, ya salam kenal ya, izin ya saya mau doain. Bapak gereja di mana? Saya gereja itu apa ya kepanjangan? Oh saya nggak tahu Pak, gitu saya nggak tahu. Oh gembalanya gini siapa gembala? Oh saya nggak pernah tanya gitu Pak. Saya orangnya kalau saya nggak suka di satu gereja, saya bilang aja, saya nggak suka. Ya mereka nggak suka gereja, saya ini aja gembalanya. Ini masih sakit, ya sampai stadium berapa gitu. Saya jadinya bingung juga mau ngomong ya. Memang waktu sebelum saya doakan, saya langsung Tuhan bilang sebelum saya doakan, sebelumnya begitu dengar itu mau doain, dia kepahitan. Orang sih nggak kenal dia, kepahitan. Saya ngomong gitu kayak konfirmasi gitu, kayak konfirmasi. Sedih saya, tapi saya doain, saya bilang Tuhan berkati, biar ada turun roh pengampunan. Saya nggak tahu dia nangkap apa tidak, sudah saya doakan aja, saya mengasihi dia walaupun saya nggak kenal. Tapi saya lihat gini, kita itu sering membenarkan yang sebenarnya salah. Kalau saudara datang satu tempat, saudara nyampaikan pendapat saudara yang nggak setuju, kan bisa saja saudara yang salah.
Yang nggak setuju udah saya pergi aja dari situ. Dia membenarkan dirinya pergi saja dari situ. Kalau mereka nggak terima. Makanya pernikahan itu indah, kenapa? There is no way out. Gary Chapman bilang, Gary Chapman buku yang lain, Gary Thomas, Sacred Marriage, dia bilang begini, if you want to be like Christ, get married. There is no way out. Cuma ini pasangan partner kita untuk dikikis, gesek. Saya yang tadi sombong saudara, digesek itu rendah hati gitu ya. Bukan saya bilang saya lebih rendah dari saudara, tapi saya lebih rendah hati dari saya 10 tahun, 20 tahun lalu saudara. Saya yang kasar. Wah, ketemu istri yang lama lembut, saya lebih lembut saudara. Bukan saya lebih lembut dari saudara, saya jauh lebih lembut dari dulu saudara. Kalau saya jalan ya, apalagi sebelum lahir baru, wah saya ini kepala dong saudara. Orang Siantar gitu. Kalau ngelihat orang lain apa gitu saudara. Kalau saya, maaf ya, mungkin agak menjijikan. Kalau saya buang ludah, itu pakai persneling. Gitu. Wah itu begitu lahir baru bukan berubah itunya ya saudara, tapi ada yang ngajarin istri saya. Pakaian itu begini, jalan itu begini, jangan ludah lagi. Saya udah nggak pernah ngeludah bahkan saudara. Ngeludah dikit aja nih, kecuali lagi di toilet gitu ya, atau lagi ada sesuatu di mulut saya terpaksa. Saya mau melakukan supaya saya berubah. Self denial itu bahaya. Yang terakhir adalah ini projecting, melempar. Konteksnya begini. Pernikahan kami ini begini nih karena istriku. Atau bilang kamu tuh belum siap untuk kita melayani Tuhan. Sebenarnya dia yang belum siap. Ini orang-orang pintar biasanya gitu. Pintar manipulasi. Sebenarnya saya lihat nih, mungkin bahkan gembala kayak saya. Kita mau buka bikin retret. Tapi sebenarnya dia lagi sibuk kali ya. Kita buka retret, tapi sepertinya waktunya belum siap kita gitu ya. Dan dari segi apapun gitu. Projecting sesuatu. Tapi sebenarnya dia yang belum siap. Dia yang sebelum mau. Kita ikut nggak ke sini? Sebenarnya dia yang belum siap, yang nggak mau ada acara lain, atau belum demen aja ke situ. Tapi yang dibilang ini, kayaknya anak-anak kita belum siap ya. Nah ini yang kadang-kadang tersembunyi, nggak sadar, Bapak Ibu, nggak sadar. Yuk kita konseling yuk ke Pastor Jun supaya kita lebih baik lagi. Kayaknya belum waktunya deh, belum kita ini deh. Nggak mau ngomong, aku belum siap, takut. Nggak apa-apa ngomong gitu aja. Kenapa mesti melemparkan? Itu nggak bisa selesai. 3 hal ini sering membuat kita nggak bisa dipulihkan. Kenapa? Kita membohongi diri sendiri. Tinggal berapa slide saudara ya. Kebohongan akan merusak hati nurani kita, dan semakin kita berbohong, semakin tidak sensitif kita terhadap kebenaran yang dapat membebaskan kita. Kristus Yesus adalah firman. Perkataan kita itu harus jujur. Kita jangan bohongi diri sendiri bahkan saudara. The truth. Jordan Peterson, lagi kita saudara, walaupun dia bukan orang percaya, katanya sih orang Katolik, tapi nggak ngikutin, nggak religious gitu ya. Dia bilang, dia ngomong secara umum, dia suka bahas juga biblical values gitu. Dia bilang, sebenarnya kehidupan kita itu akan baik if everybody seek the truth. Cari kebenaran. Kenapa makin hancur? Hoax nih banyak saudara. Ada paham-paham yang meracuni kita saudara. Terus ya, oke, jalan yang lebar, jalan sempit. Terakhir saudara, ada ayatnya kan, Matius 7, di dalam dunia ada jalan lebar dan sempit, mana kau pilih yang lebar, api jiwa mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Simple, semua tahu jalan lebar adalah jalan yang jahat, yang nggak benar, yang jalan yang dosa, yang sempit itu jalan Tuhan. Kayaknya berat gitu saudara. Tapi kan saya udah pernah ngomong, nggak tahu di sini atau di mana saudara. Jalan yang lebar ini sekarang udah kelihatan sempit. Why? Karena terlalu banyak orang lewat sana. Bapak kita bohong, emak kita bohong,
Guru kita lihat bohong. Pendeta kita ketahuan bohong. It's okay. Kan gitu. Teman kita bapaknya selingkuh, si ini selingkuh, sana selingkuh. Oke lah. Jalan yang lebar itu sudah kelihatan sempit karena terlalu banyak yang berjalan di sana. Memang begini cara bisnis di sini, Pak Boris. This is how we conduct our way, Pastor Boris. Masa sih? Jadi kita seperti orang yang terpisahkan gitu. Tapi sebenarnya kali-kali kita bilang kita orang yang hati-hati saudara ya. Kita akan doa dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Kita akan doa saudara, mari bangkit berdiri. Kasih Eto. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saya mau belajar akan Engkau akan firman-Mu menjadi seperti Yesus. Hari ini kami diingatkan kami ciptakan segambar serupa dengan Allah. Firman itu Yesus. Yesus itu firman. Kau menciptakan segala sesuatu dengan firman-Mu Tuhan. Perkataan kami juga penuh dengan kuasa untuk membangun dan meruntuhkan, untuk menyuburkan atau merusak. Hari ini kami mau berhati-hati dengan perkataan kami Tuhan. Dan kami hari ini mau berjanji kami gak akan bohong lagi Tuhan. Kalau kami gak perlu mengatakan suatu, kami diam saja. Tapi kami mau mengatakan kebenaran. Perkataan kami kudus, perkataan kami kuat, perkataan kami membangun, perkataan kami perkataan yang benar. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan. Katakan dengan iman, cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini haleluya, pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan dari hatimu kepada Tuhan, janji-Mu. Ku telah mati, ku telah mati. Kalau mungkin segala haleluya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Haleluya. Dan tak berarti haleluya lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar setiap mata ditutup, setiap kepala tundukkan saudara. Hari ini kita mau bertobat. Bahkan setiap hari kita harus bertobat Tuhan, di hadapan Tuhan. Hari ini kau datang sama Tuhan. Ini antara saudara dengan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Kalau Tuhan, tadi kau dengar firman Tuhan dan engkau ada suara dorongan dari Tuhan, janji sama Tuhan hari ini saudara. Bilang sama Tuhan, I will watch my mouth. Aku akan perhatikan mulutku dan perkataanku Tuhan. Aku akan membangun, bukan menjatuhkan. Aku akan mendukung, bukan merongrong. Aku akan memberi berkat, bukan kutuk. Aku akan memberi semangat, bukan mematahkan semangat. Dan aku akan berhenti berbohong. Apapun alasannya aku berhenti berbohong. Kepada pasanganku, kepada orang tuaku, kepada anak-anakku, kepada orang lain.
terlebih kepada diriku sendiri Tuhan. Ambil waktu sebentar saudara. Ambil waktu sebentar. Engkau yang ada di rumah, dimanapun engkau mengikuti ibadah ini, ambil waktu. Ngomong sama Tuhan. Izinkan Tuhan menjamah, memelukmu, berbicara bagi hidupmu. Biar Dia menyucikan kembali hati nuranimu saudara, dan membuat kita semakin peka akan suara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan berbicara di perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Bukan saja di perkara kemana aku harus beribadah, kemana aku sekolah, kemana aku bekerja. Tapi hari lepas hari yang sering kita lakukan ketika kita duduk di meja makan bersama dengan keluarga. Yang mungkin waktu-waktu yang kita habiskan bersama pasangan kita jauh lebih banyak daripada hanya sekedar mencari kemana kita liburan tahun ini, kemana kita pergi mendapatkan penghasilan lebih lagi. Dan disitulah saudara, di hal yang biasa-biasa itu, dengar suara Tuhan. Jamah anak-anakmu Tuhan hari ini. Berkati anak-anakmu Tuhan. Aku berdoa biar setiap suami, setiap istri dijamah, setiap orang tua dan anak dijamah. Ada terobosan di keluarga-keluarga, pemulihan di keluarga-keluarga, unity dalam keluarga, saling harmoni. Tidak ada rahasia satu dengan yang lain Tuhan. Terbuka terlebih suami istri Tuhan. Berkat itu mengalir kepada semua anak-anak. Anak-anak hidup dalam kepolosan, dalam kejujuran Tuhan. Terima kasih, berkati gereja GBI Life, berkati Pastor Jun dan keluarga, berkati semua pengerja, berkati gedung ini Tuhan. Aku berkata kekuatan, urapan, berkat dari surga turun atas rumah ini. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Allah Roh Kudus, pimpin kami terus kepada kemuliaan, syukur, hormat sekarang sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari diberkati. Haleluya. Sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati untuk terima perjamuan kudus saudara. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami kembali diingatkan untuk kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Kami bersyukur dan ucapan syukur ini kami mau nyatakan dengan perjamuan kudus ini Bapa. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami dan mengatakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Dan dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari kita di hadapan Tuhan. Hidup ini Tuhan, keluarga kami serahkan pekerjaan, bisnis, karir, pendidikan anak-anak kami serahkan semua di mezbah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kebohongan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Segala tabiat yang buruk, kebiasaan yang buruk Tuhan, kami taruh Tuhan juga di mezbah-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus
Engkau Tuhan yang terus hari demi hari membaharui kami Bapa, sehingga manusia batinnya kami terus dibaharui semakin serupa segambar dengan Kristus Tuhan. Juga kami serahkan Tuhan anggota jemaat GB Life yang sedang sakit, yang mungkin Tuhan Yesus juga sedang dalam pergumulan. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu nyata atas setiap kami Bapa. Sepanjang minggu ini kami akan lihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Kami pulang tidak sama seperti waktu kami datang. Kami pulang dimerdekakan Tuhan. Kami pulang diberkati, dan Kau juga memberkati hamba-Mu Pastor Boris Tuhan, memberkati keluarganya, memberkati anak-anaknya, memberkati pekerjaannya, memberkati pengembalaannya Bapa. Dan dimanapun beliau berada melangkah Tuhan, mujizat-Mu Tuhan menyertai Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Allah, mari angkat tangan-Mu. Kami memberkati Tuhan dengan tangan kami, berkati Indonesia. Shalom atas bangsa kami Bapa dalam nama Yesus, atas para pemimpin bangsa kami Bapa, juga atas gereja-gereja-Mu Bapa, terutama di GBI Tuhan juga berkati Bapa di dalam nama Yesus. Dan kami pulangkan bawa berkat-Mu Bapa. Terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahtera mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan